Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ella Ardianti SPD dari Angkatan 17 Kelompok 3, peserta pelatihan dasar CPNS 2021 LPP Agro Nusantara yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menampilkan mind mapping tentang nilai dasar etika publik yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Suryajaya SH MPD. Berikut kita saksikan videonya. Nah, dapat kita lihat mind mapping tentang etika publik. Terdapat 3 bagan yang akan diuraikan satu persatu. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika publik pada aparatur sipil negara. Untuk lebih detailnya, akan kita lihat pada slide selanjutnya. Bagian pertama yaitu kode etik dan perilaku pejabat. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun materi yang akan diuraikan pada bagian ini, yang pertama dimensi etika publik. Ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Berikutnya kode etik ASN. Yang pertama jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima melaksanakan perintah sesuai dengan perintah atasan. Yang keenam menjaga kerahasiaan kebijakan negara. Selanjutnya bertanggung jawab terhadap kekayaan dan barang milik negara. Berikutnya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Selanjutnya memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Selanjutnya memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN. Dan yang terakhir melaksanakan disiplin pegawai ASN. Adapun nilai dasar ASN yang pertama memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. Selanjutnya setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian profesionalisme dalam bekerja, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika luhur, bertanggung jawab kepada publik, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, melayani publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, perilaku pejabat publik. Ada 3 perilaku yang harus dilaksanakan pejabat publik. Yang pertama, penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, jabatan publik adalah amanah. Materi terakhir dari bagian ini yaitu tujuan etika publik dan kompetensi. Selanjutnya, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Uraian materi pada bagian ini yang pertama, legitimasi kebijakan. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang keempat, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dan yang kelima, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Selanjutnya, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Uraian materi pada bagian ini yang pertama, legitimasi kebijakan. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang keempat, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Dan yang kelima, sumber-sumber kode etik bagi ASN.